Tatkala zat Allah itu hendak menjadikan Nur Muhammad, zat yang maha suci itu bernama As-Somad, maka As-Somad menilik sifat jalalnya, maka memancarlah cahaya yang gemilang, yang indah, tidak ada bandingnya. Maka terjadilah Nur Muhammad. Maka nyawa Nur Muhammad itulah yang berasal daripada Nur Zat Allah. Maka Nur Muhammad itulah awal mungkinul wujud, atau awal kejadian yang dijadikan Allah. Setelah 125 tahun lamanya, maka baharulah jadi daripada Nur Muhammad itu nyawa insan. Itulah yang dinamakan napas, ampas, tanapas, nupus. Inilah unsur dari nyawa yang dititipkan oleh seorang insan. Dan napas, ampas, tanapas, nupus itu yang dinamakan sirullah atau rahasia Allah. Maka kejadian itu di dalam alam gaib, atau dinamakan peristiwa yang belum ada lagi bumi dan langit, bintang, bulan, matahari, yang ada hanya Nur Muhammad dan alam gaib. Maka daripada alam gaib itulah turunnya alam roh. Maka jadilah roh, yaitu nyawa yang belum ada jasad, yang lebih tua daripada langit dan bumi. Setelah jadi semua ruh atau nyawa tanpa jasad, maka di sanalah diisyaratkan firman Allah, alastu birabbikum qalu syahidna. Adakah aku Tuhan kamu? Maka berkata mereka, yaitu roh-roh, ya, engkau Tuhan kami, dan kami mengaku dan menyaksikanmu. Maka sujudlah sekalian roh yang mukmin bersama-sama Nur Muhammad. Yang tidak mau sujud, yaitu roh orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin serta iblis, di depan Rabbul Jalal di alam gaib yang tersebut itu, tidak ada satu roh pun yang dapat berkata dengan Allah. Hanya Nur Muhammad saja yang berkata, ana abduka ibni abduka la abud ghairuka ila anta. Maka roh yang lain-lain semuanya membisu belaka. Dikala itulah firman Tuhan, engkau Nur Muhammad adalah bayang aku, dan aku adalah raja segala bayang. Maka jangan kamu syirik, membuat aku cemburu. Maka di dalam martabat firman itu semuanya, ruh-ruh yang mukmin mengaku bahwa zat Allah yang bernama Zat Laisa itu Tuhan. Zat Laisa yang tiada menyerupai sesuatu, sama dalam angan-angan atau lintasan pikiran. Maka itulah persumpahan semua ruh-ruh di dalam alam gaib ataupun di alam ruh. Dari alam ruh itu kita sudah berjanji kepada Allah. Yang menjawab adalah Nur Muhammad, dan kita mengikut Nur Muhammad. Ketika Nur Muhammad itu sujud, maka ruh-ruh kita sujud. Kemudian Allah menjohirkan kita di alam dunia ini. Artinya kalau di alam ruh saja kita mengikut Nur Muhammad untuk sujud dan berjanji kepada Allah, ketika penjohiran di dunia ini kita juga mengikut bagaimana ruh Muhammad itu sujud. Dan artinya siapakah imam kita, baik dalam sholat berjamaah sendiri maupun dalam rujukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudah tentunya Muhammad. Lantas dengan alasan apa lagi kita lari darimu,
Muhammad dan tidak berselawat. Kalaulah kita ingin berhubungan dengan Allah, maka berhubunganlah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhubunganlah dengan mursyidmu secara baik-baik. Pandanglah wajahnya, maka kamu akan melihat wajah Rasulullah, karena tajalinya mursyid adalah Rasulullah. Tajalinya Rasulullah adalah Dia yang maha segala-galanya.